Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak positif dan negatif olahraga bagi tubuh. Seperti contohnya mata uang. Kecanduan olahraga itu memiliki dua sisi, positif dan negatif. Bisa dikatakan menjadi positif karena bisa membawa perubahan bagi tubuh untuk mampu melakukan program latihan yang telah direncanakan, misalnya otot-otot menjadi bertambah besar, kuat, dan tak mudah lelah, memiliki daya ledak yang lebih besar, sehingga pada akhirnya seseorang mampu berlari lebih lama atau lebih jauh. Ia pun mampu mengangkat beban lebih berat atau memikul lebih keras dan melompat lebih tinggi. Hal ini sangat dibutuhkan agar program latihan yang progresif, tambah lama tambah berat, dapat dilakukan secara terus-menerus. Tulang mengalami perubahan untuk mampu menahan beban lebih besar. Perubahan ini penting untuk mencegah terjadinya cedera pada sistem kardiovaskuler, membuat jantung membesar. Denyutannya bertambah efisien, pembuluh darah juga menjadi lebih lebar sehingga lebih siap menampung aliran darah lebih banyak dan menunjang nutrisi untuk kerja organ tubuh selama berolahraga. Perubahan juga terjadi pada sistem saraf, sehingga tubuh mampu melakukan gerakan yang lebih halus dan lebih sulit. Sistem hormonal yang berubah juga membuat otot lebih menonjol, bebas lemak, dan pada akhirnya meningkatkan metabolisme tubuh. Selain dampak positif, olahraga juga berdampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan. Efek negatif olahraga ringan yang dilakukan berulang-ulang untuk jangka panjang dapat menyebabkan overuse linjur. Rambut bisa menipis akibat terjadinya peningkatan hormon androgen. Kulit juga berubah, misalnya menjadi kasar dan menebal pada lokasi yang sering terjadi gesekan seperti telapak kaki. Cedera bersifat destruktif riskan terjadi pada olahraga beban. Cedera ini bisa terjadi tanpa harus berlama-lama berlatih. Misalnya, latihan menggunakan beban terlalu besar, sehingga terjadi robekan pada jaringan ikat, otot, ataupun tulang. Jantung yang membesar dapat membuat posisinya di rongga dada menjadi terpuntir. Kondisi ini tidak baik bagi aliran darah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Olahraga melampaui batas kemampuan justru menghasilkan radikal bebas. Efek buruk radikal bebas ini lebih kurang sama dengan efek merokok. Jika kecanduan olahraga tersebut terus berlanjut hingga jangka waktu yang panjang, konsekuensinya olahraga yang telah dilakukan harus dilakukan secara rutin dan dalam porsi yang sama. Jika tidak, maka biasanya akan mengakibatkan berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan metabolis seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan obesitas, ataupun penyakit yang berhubungan dengan mekanik, yaitu seperti radang sendi, rematik, dan sakit pinggang. Nah, jadi workout yang baik buat anak-anak itu, anak-anak tuh senang dengan musik dan menari mostly ya. Jadi dance fitness is actually a good workout for kids. Tapi untuk anak-anak itu gerakannya pasti berbeda dengan yang orang dewasa. Jadi untuk anak remaja, untuk lagi masa pertumbuhan, itu kita sedikit mungkin banyak gerakan yang meliuk-meliuk pinggul kayak gitu. Jadi lebih kayak pumping yang gerakannya itu yang memanjangkan tubuh gitu. Terus habis itu lari-lari, ada lari kecilnya, jadi lebih yang ke fun. Dan itu kalau Tania nari itu juga bisa ngebantu mereka untuk nginget gerakan. Jadi ada kayak memorinya tuh, otaknya dipakai juga untuk anak itu jadi lebih fokus, jadi lebih koordinasinya jadi lebih baik, terus pertumbuhan tulangnya lebih baik, terus meminimalisirkan adanya lemak yang stay di badan anak itu gitu kan. Jarang banget kita ngelihat anak yang dari kecilnya aktif tiba-tiba badannya besar. Adanya badannya besar dulu tapi anak itu sebenarnya aktif ya kan. Nah, itu bagus juga tuh orang tua untuk mempush anaknya ya untuk berolahraga, untuk aktif lah gitu. Jenis olahraganya ya itu tadi dance fitness, habis itu berenang itu juga oke. Terus habis itu sama diajakin mungkin pagi-pagi yuk jogging bareng, lari bareng gitu, atau dimasukin ke tim di sekolahnya, tim basket, tim bola. Jadi emang aktif lah dimasukin olahraga-olahraga yang emang it's suitable for kids.
Kalau untuk remaja, kalau mereka sudah mulai mau ngebentuk otot, aku bakal lebih menyarankan untuk ngebentuk otot dengan your own body weight. Jadi instead of going to the gym and then mulai heavy lifting, mendingan start from small weights kayak pakai dumbbell yang 1-2 kilo aja. Terus abis itu latihan fisik yang tidak memerlukan resistance atau additional weight gitu, beban. Manula merupakan salah satu kelompok yang rentan terpapar virus corona. Untuk itu, dibutuhkan sistem imun tubuh yang kuat bagi para manula. Sistem imun tubuh yang kuat tidak hanya didapatkan dari asupan makanan yang sesuai, tetapi juga latihan fisik yang teratur. Latihan fisik apa yang sesuai untuk para manula? Tentunya sebagai prinsip adalah latihan fisik yang low impact untuk menjaga kekuatan otot dan juga menjaga keseimbangan. Tipe latihan yang pertama adalah tipe latihan kardiovaskular atau kebugaran jantung paru. Anda dapat melakukan jalan di tempat, atau step to step kanan ke kiri, atau step jack, artinya kakinya dibuka satu persatu dari yang menutup kemudian tangan ke atas. Nah, tipe yang kedua adalah tipe latihan otot. Tadi ya, kalau misalnya kita dapat menggunakan kursi. Tadi juga latihan kardiovaskular sebenarnya kalau jalan di tempat bisa juga dimanfaatkan sebagai Anda duduk. Misalnya dengan memanfaatkan chair exercise. Nah, kemudian tipe yang selanjutnya adalah tipe yang kedua, yaitu tipe kekuatan otot. Kita boleh memanfaatkan barbel yang semampunya saja, biasanya 1 kilo, atau memanfaatkan botol mineral dengan berat yang bersama, yaitu botol mineral mungkin sekitar 600 ml. Kita latih otot kekuatan ekstremitas atas. Ini seperti ini. Kemudian kita latih seperti ini. Dan latih juga otot tricepnya. Untuk melatih otot di daerah perut atau core exercise, kita juga bisa memanfaatkan kursi. Jadi, dibuka kakinya selebar panggul, kemudian juga kita taruh tangan di area dada, kemudian kita berdiri sebanyak berapa kali? Sebanyak 10 kali atau 10 repetisi dikali 3 set, seperti ini. Pastikan kursi yang digunakan tidak bergerak ya, dan akan lebih disarankan untuk menggunakan kursi yang ada sandarannya. Apa itu cedera olahraga? Cedera olahraga mempunyai arti yang luas, mengacu pada jenis cedera yang terjadi selama olahraga atau latihan. Cedera olahraga adalah segala bentuk ruda paksa atau trauma sebagai akibat berolahraga. Cedera olahraga terjadi karena ketidakmampuan jaringan atau otot persendian, tendon, kulit, dan organ tubuh lainnya dalam menerima beban latihan saat berolahraga, baik beban berulang yang terjadi secara terus-menerus atau beban langsung akibat trauma.